pagi Pak, perkenalkan nama saya Claudis Dio dengan NIM 1810416728 dari kelas manajemen pagi C. Di sini saya akan membaca rangkuman saya tentang materi bab 2 perilaku organisasi. Yang pertama itu sikap. Sikap seorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadi. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Faktor-faktor pembentuk sikap. Sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan. Sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saat terjadi proses sosial, terjadi hubungan timbal balik antara individu dan sekitarnya. Adanya interaksi dan hubungan tersebut kemudian membentuk pola sikap individu dengan sekitarnya. Selanjutnya itu komponen sikap. Sikap menunjukkan seorang individu terhadap objek mempunyai struktur yang terdiri dari beberapa komponen. Dua yaitu laboratorium outdoor IPS. Pertama itu hakikat laboratorium. Laboratorium yang selama ini dikenal oleh banyak orang adalah sebuah ruang atau gedung yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan-peralatan ilmiah untuk melakukan berbagai macam percobaan atau demonstrasi pada ilmu-ilmu pasti seperti IPA, biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Menurut asal katanya, istilah laboratorium sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu laborayang, yang berarti bekerja. Selanjutnya itu pengertian laboratorium IPS. Laboratorium tidak semata-mata terdapat di bidang studi eksakta atau sains dan teknologi, melainkan terdapat juga pada bidang studi ilmu lainnya. Pengertian laboratorium outdoor IPS. Menurut istilah, outdoor berasal dari kata out, berarti luar, dan door, yang berarti pintu. Outdoor dapat diartikan sebagai luar pintu atau luar ruangan. Manfaat laboratorium outdoor IPS. Bagi mahasiswa pendidikan IPS yang nantinya akan menjadi seorang guru IPS, laboratorium sangat berperan penting dalam proses pengembangan keilmuan IPS. 3 yaitu pemanfaatan laboratorium outdoor IPS. Laboratorium outdoor IPS merupakan sumber belajar yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Selanjutnya itu pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sebagai sumber belajar. 1. Pengertian sumber belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam kegiatan belajar. 2 itu jenis sumber belajar. Sumber belajar yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dapat berasal dari berbagai hal. Selanjutnya itu kegunaan sumber belajar. Sumber belajar dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk mempermudah dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pemanfaatan laboratorium outdoor IPS sebagai tempat kegiatan ilmiah mahasiswa pendidikan IPS. Kegiatan ilmiah bagi mahasiswa pendidikan IPS sangat penting dilakukan agar mahasiswa terbiasa berpikir secara sistematis dan bersikap objektif dalam menyikapi keadaan di lingkungannya, serta mampu mengkaji permasalahan dari beberapa aspek. Pemanfaatan laboratorium outdoor IPS untuk meningkatkan kompetensi profesional calon guru IPS. Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa pendidikan IPS. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan digunakan untuk memperkuat sebuah kegiatan penelitian dan sisi teoretik. Selanjutnya itu kerangka pikir.
Dewasa ini masih perlu adanya evaluasi mengenai pemanfaatan laboratorium outdoor IPS di desa Bogoharjo sebagai bahan perbaikan untuk kepentingan pengembangan laboratorium outdoor IPS di masa depan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.